Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang pada hari ini masih memberikan kita masih bisa bertemu rutinitas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tabi'in. Mohon maaf suara saya jelas? Ah, Tadi kedengaran suara sempat, saya? udah sekarang sudah jelas. Tadi sempat hilang. Oke, Putus-putus baik, tadi baik. ya, betul ya? Ya tadi Kirain dari putus-putus. Emang nggak? kirain dari Ah, saya. Sekarang udah jelas, Tat. Silakan. sekarang sudah lancar ya? Sudah. Oke, baik. Mudah-mudahan lancar terus. Tidak dihalangi dengan apa trouble sinyal. Baik, pada hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian kita sebelum melanjutkan sesi talaki di dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masayyidi Syaitan. Kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi sudah sampai di bab yang kelima yang menyatakan tentang kehidupan hati itu dan kesehatannya itu tergantung dengan bagaimana seseorang mencapai tujuan kebenarannya dan juga menginginkan kebenaran itu serta memprioritaskan kebenarannya daripada kebatilan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. في أن الحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. Bahwasanya kata Imam Ibnul Qayyim bahwa hati itu tidak bisa hidup atau kesehatannya tergantung kepada seseorang itu mengetahui kebenaran, ya, mengetahui kebenaran dan juga menginginkan kebenaran atau memprioritaskan kebenaran. Maka ketiga unsur ini harus ada. Oleh karena itu, eh, itulah yang menyebabkan hati itu akan hidup terus dan akan sehat terus. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya lamma kana fil qulubi quwwatani, quwwatul ilmi wat tamyiz wa quwwatul iradati wal hukm. Bahwasanya setiap hati seseorang itu menyimpan dua kekuatan, ya. Yang pertama, kekuatan daripada mengetahui dan juga membedakan. Yang kedua, kekuatan menginginkan dan mencintai. Nah, ini juga harus dua-duanya harus ada. Yang pertama, hati itu kalau hendak selalu bisa hidup dan juga bisa sehat, yang pertama harus mengetahui, punya kekuatan mengetahui kebenaran. Artinya apa? Punya ilmu tentang kebenaran. Maka bagaimana sarana untuk mendapatkan ilmu tersebut? Yang pertama menuntut ilmu untuk mencapai mengetahui kebenaran tersebut. Dan dengan cara menuntut ilmu juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua, kekuatan untuk menginginkan atau memprioritaskan kebenaran itu. Dan juga mencintai kebenaran itu. Jadi ada orang yang terkadang tahu tentang ilmu kebenaran, tahu mana yang benar, tapi tidak memprioritaskan mana yang benar.
Artinya dia tahu yang benar tapi juga tidak menjalankan hal yang benar. Nah, ini banyak di kalangan-kalangan kita. Nah, maka itu juga kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang seperti itu hatinya tidak sehat. Kalau hati orang yang sehat itu adalah orang yang tahu tentang sebuah kebenaran dan dia mengaplikasikan kebenaran melebihi daripada sesuatu atau kebatilan, ya, melebihi daripada kebatilan. Nah, maka di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan faman lam ya'riful haq fahuwa dhallun. Kalau orang yang tidak tahu tentang kebenaran itu sesat disebut. Wa man 'arafahu wa athara ghairihi 'alaihi fahuwa maghdubu 'alaihi. Tetapi kalau orang yang mengetahui kebenarannya tetapi tidak memprioritaskan kebenaran dalam kehidupannya, artinya udah tahu benar tapi tidak menjalankan. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim ini adalah orang yang dimurkai. Jadi lebih sebanyak orang yang seperti ini. Ya bahkan juga banyak orang-orang yang berilmu, profesor-profesor di kalangan kita, ya, justru orang-orang Kalau salah teh. Kalau salah. Putus sih, putus ya kayaknya. Eh, oke, masuk lagi Tat. baik. Iya. Eh ya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya orang yang waman arafahu wa athara ghairihi alaihi fahuwa maghdubun alaihi. Jadi ada orang yang mengetahui kebenaran, memprioritaskan kebenaran, maka kalau orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak memprioritaskannya, maka disebut dengan orang yang lebih sesat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu kita di dalam berubudiyah di dalam solat Allah Subhanahu wa taala sehingga meletakkan ayat yang sangat prioritas di dalam surah Al-Fatihah yang biasanya kita bacakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka inilah eh, yang selalu dituntut kepada seorang hamba di dalam ubudiyahnya, di dalam solatnya, agar meminta ditunjuk kepada jalan yang benar. Nah, bahkan sebuah kebenaran itu adalah usaha untuk mencapai kebenaran tersebut. Nah, dan juga menyerahkan daripada segala sesuatu kepada Allah. Nah, dengan menyatakan bahwasannya bahwa meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diberikan jalan atau ditunjuki jalan sama seperti orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang sesat. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim di sini mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang yang tahu dahnya, maka dikatakan itu sama seperti orang orang Nasrani, orang Kristen. Tapi kalau ada alim ulama, maaf sebentar saya pindah tempat dulu sebentar.
Emang berkatnya sini. Baik, sudah jelas suaranya? Sudah, Tat. Sudah baik, alhamdulillah. Ini sinyalnya lebih kuat di sini, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Bahwa kata Imam Ibnul Qayyim bahwasannya sama seperti Sufyan bin Uyainah mengatakan man fasada min ubbadanah fafihi shibhun minan nasara. Wa man fasada min ulama'ina, kalau ada orang yang misalnya rusak di dalam ubudiyahnya, sesat di dalam cara ibadahnya, maka disebut dengan seperti orang Kristen. Tetapi kalau orang yang rusak atau sesat di dalam pengajaran ilmunya atau ilmunya sesat, maka disebut dengan seperti orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena memang orang-orang Katolik ini terkadang beribadah itu tidak sesuai dengan ilmunya. Artinya tanpa ilmu mereka beribadah, hanya fanatisme saja. Tetapi kalau seandainya orang-orang Yahudi ini adalah orang yang terkadang tahu ilmunya tapi tidak mempraktikkan di dalam ibadahnya. Nah, maka inilah yang disamakan oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan sebuah masa. Kata Imam Ibnul Qayyim, huwa zamanul a'mal rabihah wal khasarah. Bahwasanya eh, waktu itu adalah urgensi atau eksistensi yang menunjukkan kepada keuntungan. Oleh karena itu, seseorang kalau ingin mencari kepada kebenaran, maka harus memperhatikan waktu. Sama seperti orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah merugi itu adalah man amana billahi. Maka mereka menunjukkan kekuatan dengan mengetahui ilmu tentang iman kepada Allah. Kemudian wa quwwatihil ilmiyah bil amal bi ta'atih. Kemudian dengan kekuatan ilmu itu dan juga beramal serta taat kepada Allah. Artinya mengaplikasikan dengan ilmu tersebut. Maka di sanalah mereka mendapatkan kebenaran. Maka di sanalah kebahagiaan. Maka di sanalah keuntungan. Tidak ada kerugian di dalam hal tersebut, di dalam kebaikan. Kemudian, hal tersebut disempurnakan pada sesama muslim atau mengajarkan ilmu kepada sesama muslim. Itu adalah penyempurnaan daripada kebahagiaan. Berwasiat tentang apa? Tentang sabar, tentang ilmu. Maka itulah sesuatu yang bermanfaat, yang selalu menghidupkan hati seseorang. Membuat hati itu akan selalu kualitasnya baik. Menjaga tiga hal ini. Yang pertama, kualitas iman kepada Allah. Kemudian, kualitas praktik tentang ilmu kebenaran itu, yang semuanya urgensinya adalah tentang Allah. Semuanya karena Allah. Nanti baru kita lihat apa urgensi daripada kebenaran itu. Kemudian, kata Imam Ibnul Qayyim, وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ لَا يَتَعَطَّلَانِ مِنَ الْقَلْبِ. Seharusnya kita mengetahui bahwasannya dua kekuatan yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnul Qayyim itu, yang pertama kekuatan mengetahui tentang yang benar, kedua adalah kekuatan menjalankan sesuatu yang sudah diketahui, artinya mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Maka itu tidak
semata-mata berjalan secara kaku. Artinya apa? Dia akan selalu fluktuatif, sama seperti iman kita akan naik turun. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? بل إن الاستعمال القوة العلمية من معرفة الحق وإدراكه وإلا استعمالها في معرفة ما يليق به. Kita sebagai manusia tidak pernah menjaga tentang atau tidak pernah, maka otomatis kehidupan kita pasti mengarah kepada sesuatu yang batil. Maka itulah kenapa? Karena kita menuntut ilmu di sana. Maaf, ini sinyalnya lagi tidak support sekali. Baik, kita lanjut. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasannya eh, pengamalan terhadap sesuatu kekuatan untuk mendapatkan kebenaran. Artinya keinginan untuk mendapatkan sebuah kebenaran dengan cara menuntut ilmu. Maka kalau itu tidak dijaga, maka akan mengarahkan kehidupan ini menuju kepada kebatilan. Atau secara otomatis. Kemudian yang kedua, kalau seandainya seseorang tidak mengamalkan apa yang sesuai dengan ilmunya, ya, artinya kebenaran yang telah didapatkan melalui ilmunya, maka secara otomatis yang dijalankan di dalam kehidupannya akan mengarahkan kepada kebatilan. Maka di sini, makanya ya, di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya la yata'attalani minal qalbi. Itu tidak akan berjalan secara statis begitu saja, tidak. Dia pasti ada naik turunnya. Kalau tidak A, maka otomatis menjadi B. Kalau tidak menjalankan yang A, maka otomatis terjalani yang B. Itulah yang disebutkan dengan kita harus menjaga keinginan untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan juga mencintai kebenaran tersebut sehingga menjalankan kebenaran itu sesuai dengan apa yang didapatkan. Maka dengan hal yang seperti itu, hati itu akan terus terjaga dan eh, akan terus sehat, ya, akan terus sehat dan terjaga dan selalu hidup. Dan kemudian di dalam bab selanjutnya kita bahas sedikit karena masih berkaitan dengan bab sebelumnya, bahwasannya kalau seandainya hati itu hidup, hati itu selalu terjaga, hati itu selalu sehat, maka akan ada sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan, kenikmatan, dan juga kelezatan di dalam hati. Maka orang yang seperti ini, orang apa kehidupannya nggak sumpek. Jadi selalu terlihat ceria, hati yang selalu hidup, ya, ada kebahagiaan di dalamnya. Meskipun secara visual mungkin kalau dilihat secara praktik kehidupannya juga tidak terlalu makmur kehidupannya, tapi karena hatinya kaya, maka hatinya yang lapang. Hatinya ada saadah, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam bab yang keenam ini, seharusnya orang yang mempunyai, yang ingin hati ada saadah, ada kebahagiaan, ada ladzah, kemudian ada kenikmatan, kemudian ada naim, maka itu semuanya harus menjadikan orientasi satu dalam kehidupan, yaitu Allah sebagai yang disembah dan Allah sebagai yang dituju dan Allah sebagai salah satu-satunya yang dicintai di dalam kehidupannya dan yang diprioritaskan. Nah, ini masih berkelanjutan dengan bab yang sebelumnya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Seseorang itu harus mempunyai dua unsur. Yang di belakang dua unsur itu tersimpan dua unsur yang lain. Apa yang dikatakan? Yang pertama, unsur yang
pertama, seseorang itu harus huwal mahbub al-matlub alladhi yataladzu bihi. Otomatis setiap orang itu pasti mencari sesuatu yang dicintainya dan itu bermanfaat baginya. Itu pasti. Kemudian yang kedua, pasti seseorang itu mencari kalau itu memang diketahui dan diyakini itu benar dan dicintainya, maka pasti seseorang itu mencari media atau sarana untuk bisa mencapai kepada kebenaran tersebut. Nah, maka di dalam kedua hal ini yang di belakangnya pasti tersimpan dua hal. Apa yang pertama? Seseorang pasti tidak suka kepada sesuatu yang mudarat, yang tidak bermanfaat. Secara otomatis semua manusia kalau ditanyakan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang buruk pasti tidak disukai. Dan kedua, hal yang membawa dia kepada keburukan atau sarana yang membawa dia kepada keburukan atau ketidak ada manfaatan pasti juga orang itu tidak akan suka. Maka ada 4 unsur yang tersimpan di dalam hati seseorang pastinya. Kata Imam Ibnul Qayyim, amrun huwa mahbub matlubul wujud, sesuatu yang ada, yang diyakini ada dan dicintainya. Kemudian yang kedua, amrun makruh matlubul adam. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga, al-wasilah ila husulil matlubil mahbub, media atau sarana untuk menuju kepada sesuatu yang dicintainya, atau yang kedua al-wasilah, atau yang keempat al-wasilah ila daf'il makruh, yaitu sarana untuk tidak mencapai kepada keburukan. Artinya sesuatu yang tidak dicintainya atau yang dibenci, pasti semua orang tidak ingin mencapai kepada hal tersebut. Jadi 4 unsur ini pasti ada di dalam hati seseorang. Maka oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim, فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَن يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْمَدْعُومُ مَطْلُوبُ. Maka oleh karena itu, untuk mencapai 4 hal ini di dalam hati seseorang, salah satu kuncinya dan satu-satunya kuncinya, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah lah yang harus menjadi prioritas atau orientasi di dalam kehidupannya. Satu-satunya kunci. Maka Allah yang dituju, yang diharapkan bantuan, kemudian yang diharapkan kedekatan dengan Allah, kemudian yang diharapkan ridhonya, yang diharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kepada kebenaran tersebut. Jadi Allah yang hanya dituju di dalam satu-satunya sebagai orientasi dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dengan doa seperti ini. Ini yang diriwayatkan oleh uh, Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya? A'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita bisa mempraktikkan doa ini. Saya berlindung dengan ridhamu dan juga dari kemarahanmu. Dan saya berlindung dari maafmu dari sesuatu yang mengakibatkan akan kemurkaanmu untuk saya. Wa a'udzubika minka. Dan juga aku berlindung denganmu daripada sesuatu yang membuat saya sengsara. Nah, maka ini salah satu doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun doa yang lain, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan segala diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku menyerahkan dan aku mengarahkan seluruh daripada wajahku kepadamu. Artinya seluruh daripada perkara-perkara dalam kehidupan diarahkan kepada Allah. Wa fawattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan. Baik dalam keadaan aku berharap ataupun dalam keadaan aku takut. La malja'a wa la munji minka illa ilaik. Maka tidak ada harapan yang seharusnya, yang patutnya aku berharap. Dan tidak ada pertolongan yang seharusnya, yang patut aku minta tolong, kecuali kepadamu ya Allah. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasannya al-isti'adzah. Di dalam doa ini, dalam doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada isti'adzah.
ada minta pertolongan, kemudian ada menyerahkan segala urusan kepada Allah. Artinya tawakal. Maka kedua hal ini ketika sudah terhimpun dalam hati seseorang, maka di sana ada kebahagiaan kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan akan apa-apa yang akan dijalaninya. Maka yang dikatakan apa? Bahwasannya di dalam kehidupan kita ada qadha dan ada ridho. Terkadang qadha itu harus dijalankan setelah istikharah. Artinya sebelum kita melakukan apapun, meminta kepada Allah, pasti harus ada istikharah. Dan ridho itu adalah setelah qadha. Ridho itu setelah qadha. Qadha itu adalah sesuatu yang jadi sesuai dengan apa yang di dalam hukum. Hanya takdir atau takdir, maka itu yang terjadi sudah digariskan di dalam lauh mahfuz. Maka ridho itu akan timbul setelah qadha. Ya, jadi orang yang bisa ridho akan tentuan, maka itu katakan bahwa di dalam hatinya sudah mencapai sa'adah, sudah mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, kita selalu dituntut di bacaan sholat kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami meminta, kami menyembah, dan kepadamu kami minta pertolongan. Dua unsur ini harus ada selalu di dalam kehidupan dan di dalam hati seseorang. Artinya berserah diri, beribadah kepada Allah, kemudian meminta pertolongan akan apa yang akan terjadi. Ya, baik yang terjadi yang baik maupun yang terjadi yang buruk. Maka yang buruk ridho, yang baik juga ridho. Ini yang dituntut di dalam kehidupan seorang muslim. Kalau hati seseorang sudah bisa ridho, sudah bisa rela, dan kemudian sudah bisa menemui daripada seluruh ketentuan daripada qadanya Allah, dan juga bisa menerima seluruh daripada qadanya Allah, maka di sana baru dikatakan hati itu hidup. Hati itu akan selalu sehat. Hati itu mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaannya. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasannya di dalam menyembah dan juga meminta pertolongan di sana ada dua unsur. Yang pertama unsur uluhiyah dan yang kedua unsur rububiyah. Uluhiyah itu artinya menyandarkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita dan berorientasi semuanya karena Tuhan, karena Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang patut disembah. Di sana ada kecintaan, di sana ada penghormatan, di sana ada ta'zim, di sana ada penyerahan diri, ada takut, kemudian ada harapan, ada tawakal, maka itu disebut dengan uluhiyah. Adapun yang kedua, rububiyah, adalah menuntut bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga rububiyah itu juga dalam artian bahwasannya di dalam kehidupan itu pasti ada Rob atau seorang atau satu zat yang membimbing. Itulah yang disebut dengan Tuhan yang Maha Pembimbing, yang disebut dengan Rabbun. Nah, maka itu disebut dengan rububiyah. Maka yang berharap daripada rububiyah dan uluhiyah ini, kata Imam Ibnul Qayyim, disebut dengan abtalul batil, yang paling batil daripada kebatilan. Nah, ini orientasi yang harusnya ada di dalam setiap muslim, supaya hati seseorang itu bisa mencapai sa'adah, bisa mencapai kebahagiaan. Nah, yang pertama adalah menyerahkan seluruh kehidupan kepada Allah, ya, ada tawakalnya. Kemudian yang kedua, tetap berikhtiar dengan cara meminta pertolongan Allah. Maka kalau itu bisa dilaksanakan dan bisa diaplikasikan oleh seorang hamba, maka di sana hati seseorang itu akan terus hidup, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan nantinya insya Allah akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikut tentang mengarahkan apa sebenarnya urgensi obat yang seharusnya dipakai oleh seseorang atau diamalkan oleh seseorang untuk menjaga bahwa kehidupan hati itu akan selalu hidup dan akan selalu ada kebahagiaan. Salah satunya Al-Quran. Insya Allah akan kita bahas nantinya di pertemuan yang akan datang.
Ini yang dapat kita paparkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang jelas karena gangguan sinyal dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan melalui via grup. Apa yang kurang jelas, insya Allah bisa ditanyakan nanti melalui via grup. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan ke sesi talaki insya Allah. Baik,